Pembangunan IKN Nusantara di mata kandidat pengganti Jokowi, Anies Baswedan menolak. Pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur dirancang hingga 20 tahun ke depan. Artinya tonggak pembangunan IKN yang bernama Nusantara telah diletakkan Presiden Joko Widodo dan akan diteruskan presiden berikutnya. Lantas apakah calon kandidat pengganti Jokowi setuju melanjutkan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur? Dilansir Kompas.com, ada 3 tokoh calon kuat pengganti Jokowi di 2024 mendatang. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Lantas bagaimana tanggapan ketiga tokoh ini terhadap pembangunan IKN? Nama Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan masih menjadi kandidat capres terkuat di berbagai survei. Partai Gerindra pun telah mengindikasikan mengawal ketua umum tersebut kembali maju di Pilpres. Salah satunya adalah dengan mendukung rencana pemindahan ibu kota negara baru yang menjadi rencana besar Jokowi. Jauh-jauh hari Prabowo telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung IKN Nusantara. Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus punya keberanian untuk memindahkan ibu kota negara. Sebab pusat pemerintahan dan pusat ekonomi mesti dipisahkan. Hal ini disampaikan Prabowo saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau sondetan akses jalan menuju IKN di Kalimantan Timur pada Selasa 24 Agustus 2021. Prabowo menilai bahwa rencana pemindahan ibu kota negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Lokasi yang dipilih sebagai ibu kota negara baru Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur pun dinilai sebagai lokasi strategis. Dalam sejumlah survei, elektabilitas Ganjar Pranowo terus memepet Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah itu pun ramai-ramai disebut akan menjadi pengganti Jokowi dari PDIP pada Pilpres 2024. Komitmen yang sama disampaikan Ganjar terhadap rencana pemindahan ibu kota negara sudah sejak lama. Ia pun mendukung rencana Presiden Jokowi yang akan membuat IKN Nusantara menjadi kawasan hijau, environmentally friendly dan tidak akan klaster industri. Ganjar menilai jika ibu kota negara dicampur dengan industri, hal tersebut akan menjadi seperti Jakarta saat pertama kalinya menjadi tempat dagang. Ia juga menyinggung soal perguruan tinggi berkualifikasi internasional di IKN Nusantara. Tak hanya itu, Ganjar pun merasa senang karena Presiden Jokowi berjanji membangun kebun bibit di ibu kota negara baru. Karena mengusung konsep Smart City, ibu kota negara baru disebut akan menggunakan transportasi listrik. Sementara itu, Anies Baswedan berada di posisi ketiga dalam survei elektabilitas Capres. Gubernur DKI Jakarta tersebut banyak mendapat dukungan dari tokoh-tokoh yang tidak berpihak pada Jokowi. Mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kaltim, Anies terkesan tidak memberikan dukungan. Dalam pernyataan terbarunya, Anies Baswedan memberikan kritik soal rencana pemindahan ibu kota negara. Ia menilai pemindahan IKN Kaltim tidak akan menyelesaikan problem kemacetan di Jakarta. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri talk show format dan tata kelola pemerintahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 secara virtual di akun YouTube Pemprov DKI. Anies menilai hal yang terpenting bukanlah membahas perpindahan ibu kota negara, melainkan rumusan Jakarta menjadi kota global dunia. Anies juga membanggakan Jakarta sebagai kota megapolitan terbesar di selatan dunia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!